Ini aja ini. Yang lain mana ini? Kita tunggu 5 menit lagi ya. Koordinasi pertama untuk KKN IPE 2020. Untuk Desa Sukorejo ya. Desa Sukorejo, Kabupaten Lamongan. Teman-teman di sini untuk output nanti kita ya, outputnya kelompok 4 ini adalah peraturan desa. Jadi outputnya itu peraturan desa. Untuk Mas Melvi dan Mbak Evira, tolong absen dan on cam ya. Untuk saya absen. Jadi outputnya adalah peraturan desa. Apa yang saudara lakukan? Pertama, saudara urus dulu nanti sebelum melakukan KKN ini, saudara urus dulu surat-suratnya di LPPM. Pertama yang diperlukan adalah surat izin, saudara. Nanti saya share semuanya. Ada formatnya di saya, ya. Format surat-suratnya ada di saya. Pertama, saudara siapkan surat izin. 1. Surat izin kegiatan. Yang kedua, surat tugas. Surat tugas itu ya terdiri dari 2. Surat tugas kelompok dan surat tugas perseorangan atau individu. Itu nanti saudara pegang satu-satu yang individu. Yang kelompok dipegang oleh ketua kelompok. Di sini ketua kelompoknya sudah dipilih siapa? Sudah ada ketua kelompoknya? Atau kok Belum ada, Pak, sampai sekarang ini. Oke, yang hubungi saya biasanya Mas Claudio aja ya. Claudio sama Mbak Azahra ya. Koordinatornya ya, 2 ya. Azahra Erivian dan Mas Claudio aja ya, biar mudah ya. Langsung itu nanti ketua dan sekretaris atau wakil lah terserah namanya apa ya. Itu nanti siapkan surat tugasnya, surat tugas individu dan surat tugas kelompok. Itu yang kedua. Surat izin kegiatan ada di saya. Surat tugas terdiri dari 2, tugas kelompok dan individu. Dan yang ketiga, saudara semua ini nanti ya susun proposal kegiatan. Jadi nanti saudara itu harus mempresentasikan ya kegiatan saudara di kampus. Maka Anda, saudara-saudara semua harus buat proposal kegiatan. Nanti contoh laporannya ada di saya. Nanti saya share contohnya. Ada formatnya di saya. Jadi semua berkas itu tinggal saudara edit, tinggal saudara rubah, disesuaikan dengan kebutuhan. Ya. Ada formatnya. Jadi contoh laporan kegiatan. Jadi proposal dan laporan. Ada 2. Proposal itu mau buat laporannya itu laporan akhir. Bentuknya hampir sama. Cuma kalau di proposal itu tidak ada pembahasan atau isinya, belum ada. Karena masih proposal. Nah, itu ada ya. Itu yang keberapa tuh? 1, 2, 3 ya. 3 proposal, keempat laporan. Jadi 1 surat izin, 2 surat tugas, 3 proposal, 4 laporan. Yang berikutnya data, saudara. Ini yang penting ya. Jadi peraturan desa yang kita buat ini kaitannya dengan penanggulangan bencana. Namanya peraturan desanya adalah peraturan desa siaga. Jadi peraturan desa tentang desa siaga. Peraturan desa tentang desa siaga. Ya.
Nanti bisa saudara googling, saudara cari contoh peraturan desa tentang desa siaga itu seperti apa. Itu banyak udah. Nah, nanti tinggal disesuaikan aja nama desanya apa, ya kan? Tanggalnya itu berbeda, jelas. Kabupatennya berbeda, kecamatannya berbeda. Ada di googling contoh peraturan desa tentang desa siaga bencana. Peraturan desa tentang desa siaga bencana. Nah, kita ke bagian itu. Jadi outputnya nanti yang dikasih ke desa itu berupa draft peraturan desa. Tuh. Saya sudah buat sebenarnya, cuma saya minta saudara bikin lagi lah. Maksudnya untuk memberikan tambahan tambahan data. Saya ada beberapa data, cuma saya cari-cari sendiri kemarin. Draftnya sudah ada dari desanya, kita tinggal menyesuaikan aja. Itu yang kelima. Yang keenam, data terkait dengan kebutuhan yang dibutuhkan atau apa ya? Data kebutuhan masyarakat Desa Sukorejo. Desa Sukorejo ya kita ini. Saya lupa nama desanya apa. Desa Sukorejo ya. Ya Pak, betul Pak. Desa Sukorejo. Kebutuhan masyarakat khususnya terkait adanya COVID-19. Jadi nanti jadi gini, strategi kita bicara ini aja dulu, teorinya dulu ya. Strateginya habis ini. Saudara kumpulkan data, apa sih kebutuhan masyarakat di situ ketika terjadi COVID. Sekarang ini tuh gimana? Saat terjadi dan pasca nanti new normal, apa yang mereka butuhkan. Itu nanti norma itu bisa kita masukkan ke dalam draft perdesnya. Misal pasar, ya, atau siaga bencana itu misalnya gini, tidak ada pasal atau aturan atau di dalam aturan itu ada pasal bahwa ketika terjadi wabah, ya, maka yang bertanggung jawab koordinasi adalah kepala desa atau sekretaris desa. Nah, itu. Dana, misalnya APBDes, dana terkait dengan apabila terjadi wabah diambil dari dana APBDes, misalnya seperti itu. Nah, dalam rangka mencegah wabah misalnya ya, apa yang dilakukan? Nah, nanti itu harus wawancara, harus koordinasi dengan kepala desa. Ada nomor kontaknya kepala desa kan? Kalau nggak ada nanti saya kasih, sudah ada Pak Hari kalau nggak saya. Lupa saya namanya. Nanti teman-teman ketua melalui ketua ngechat atau nge-WA kepala desanya minta izin kegiatan. Bapak saya dari ketua kelompok 4 koordinasi ini ya dari Universitas Erlangga akan melaksanakan kuliah kerja nyata di desa yang Bapak pimpin. Nah, kami ingin mencari data, ya, mencari data. Oleh karena itu kami mohon izin untuk Bapak bisa memberikan izin atau perkenannya agar kami bisa melakukan pendataan di desa yang Bapak pimpin. Itu nanti isi suratnya, isi permohonan suratnya seperti itu. Atau isi chatnya, dicek dulu sebelum dikirim surat resminya. Jadi surat-surat resmi yang saya kemukakan tadi, surat izin kegiatan, surat tugas kelompok, surat tugas individu, kemudian proposal, kemudian laporan, ya kan, kemudian draft perdesnya, kemudian chat ke kepala desanya. Nah, berikutnya adalah pertanyaannya, apakah teman-teman harus ke sana? Ya kan? Buat saya enggak perlu. Karena ini masih dalam kondisi COVID atau apa namanya wabah 19 COVID-19, maka nggak perlu ke sana. Teman-teman nggak perlu ke sana. Cukup ngechat apabila chatting atau WA itu cukup bisa dilakukan. Tapi bila terpaksa, saya tekankan ya, bila terpaksa memang harus ke sana, maka cukup 1 atau 2 orang perwakilan saja. Paham ya? Bila terpaksa harus ke sana,
maka cukup perwakilan saja, nggak harus semua. Ya, nggak harus semua. Cukup perwakilan saja. Kalau harus ke sana. Siapa? Terserah, didiskusikan. Tapi jangan hanya orang-orang itu aja. Kan kasihan misalnya tiap kali ke sana si A aja. Tuh, gantian lah ya. Gantian. Cukup 1 atau 2 orang aja. Nah, kalau bisa seminimal mungkin ke sananya. Cukup 1 atau 2 kali, nggak perlu beberapa kali. Kalau bisa cukup sekali aja. Sekali selesai. Maka dari itu, teman-teman kelompok ini sebelum ke sana, siapkan dulu apa yang akan diminta di sana. Data apa? Dan koordinasi dengan kepala desanya. Sehingga ketika mau ke sana, sudah siap semuanya. Datanya sudah disediakan. Sudah siap, Pak, kami tanggal sekian, jam sekian, akan berangkat ke sana. Memerlukan data A, B, C, D, E. Apakah ada? Oh, ada. Misalnya. Kami siapkan. Nah, ketika ke sana tinggal ambil, pulang. Udah. Paham ya maksud saya? Nah, ada mungkin yang di sini yang rumahnya Lamongan atau ada saudaranya di Lamongan lebih bagus lagi. Gitu. Kalau ada di sini. Nah, nanti data itu kalau bentuknya file tinggal di-share. Kalau bentuknya hard tinggal di-scan. Itu, tinggal di-scan. Itu ya. Jadi itu. Nah, data apa yang diminta? Saya tekankan lagi, data terkait kebencanaan. Karena ini peraturan desanya tentang peraturan desa Sukorejo tentang desa siaga bencana. Itu. Jumlah penduduknya, jumlah anak-anaknya, jumlah wanita dan berdasarkan gender, ya. Kondisi geografisnya seperti apa. Itu kan ada di balai desa itu biasanya ada peta. Ada petanya, peta desa, kondisi geografisnya. Dia termasuk dataran rendah, dataran tinggi, atau hutan, atau apa. Ada foto. Atau kalau ada filenya, minta filenya. Kalau sebisa mungkin nggak perlu ke sana. Sebisa mungkin nggak perlu ke sana. Kalau bisa koordinasi dengan kepala desanya ada filenya, minta filenya. Tapi ingat, ketika meminta, Anda harus siapkan surat-surat izinnya. Gitu. Itu sebenarnya surat izin itu perlu nggak sih? Nggak perlu karena memang universitas itu sudah koordinasi sebenarnya. Tapi untuk berjaga-jaga ya, kalau misalnya ada desa-desa itu yang memang secara administrasi itu ribet gitu. Nah, kita jaga-jaga kalau desanya itu agak secara administrasi perkantorannya agak sulit. Nah, kita siapkan itu. Itu ya. Nah, terakhir saudara harus punya dokumentasi kegiatan. Ke siapa ini yang belum on cam? Mbak Mufidatur on cam ya. Terus yang belum absen, saudara ketik di grup chat nama sama NIM dan fakultasnya di grup chat. Nanti saya copy paste untuk absensi. Ini sudah saya rekam. Jadi rekaman ini sebagai bukti bahwa kita pernah koordinasi pertama. Ini koordinasi yang pertama ya. Koordinasi yang pertama. Nah, terakhir video. Kemarin teman DP2, grup DP2 itu minta ada video atau foto kegiatan atau foto yang divideokan, terserah bentuknya apa. Kalau saya terserah bentuknya apa, yang jelas ada dokumentasi. Saya menyebutnya dokumentasi. Bisa dokumentasinya berformat video, bisa berformat foto atau foto yang divideokan ya, terserah. Saudara misal yang ada yang di kesana pakai video atau Anda ketua kelompok berkoordinasi via Zoom, di video, direkord, direkam. Nah, itu sudah bagian dari recording. Nah, berapa menit? Kalau formatnya video cukup 5 menit aja, nggak usah lama-lama.
bahwa Anda sudah melakukan kegiatan KKN ini. Ini hanya sebagai bukti aja. Kalau bisa editing dengan Adobe Premiere Pro atau Sony Vegas atau Filmora lebih bagus lagi, bisa diedit-edit gitu ya. Itu saudara dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ada? Cukup jelas? Pak, saya mau bertanya. Siapa ini? Saya Azora Nadine. Oh ya. Iya, Ya, Mbak. untuk videonya itu 5 menit satu kelompok atau masing-masing anak? 5 menit satu kelompok aja. Oh ya, makasih ya Pak. Nggak usah masing-masing ya. Kalau misalnya gini, nggak harus kelompok misalnya, koordinasinya misalnya Mbak Mas Claudio sama Mbak Azahra atau Mbak Azahro. Kok namanya sama-sama ya? Azahra, Azzohra ya. Koordinasi misalnya via Zoom. Nggak apa-apa gitu. Atau capturean WA ya kan, diedit, dibuat ke Premiere Pro atau Filmora. Kalau biasanya saya ngedit itu paling suka Filmora sama Sony Vegas karena lebih mudah. Kalau Premiere Pro kemudian After Effects itu kan agak susah ya, perlu belajar sedikit-sedikit lah. Kalau Filmora, kalau paling gampang kalau di HP itu pakai KineMaster. KineMaster itu ada yang APK-nya MOD, mod APK itu yang gratisan tapi bentuknya bisa pro, itu bagus lagi, gampang. Tinggal potong selesai. Nah, itu nanti saudara edit di sana ya. Cukup 5 menit atau ya pokoknya jangan lebih dari 10 lah. Karena orang lihat video lebih dari 10 itu bosen kalau nggak menarik ya. Kalau videonya menarik kayak podcastnya siapa, Deddy Kombusi atau apa, itu kan menarik. Jadi orang enak lihatnya. Tapi kalau kegiatan gini, editornya biasa-biasa aja, kontennya biasa, bosen orang. Nggak mau orang lihat gitu. Buat apa? Itu untuk video ya, video kegiatan. Nanti terakhir itu tadi yang paling penting tuh laporan. Anda itu harus nyusun laporan. Laporan itu akan Anda presentasikan atau dikumpulkan ya. Maka ada presentasi laporan kegiatan KKN. Itu nanti yang disusun harus bagus. Ada pertanyaan lagi? Yang lain? Nggak ada? Cukup? Sementara ini dulu aja Pak. Oke. Nanti kalau ada apa-apa tanya lagi. Oke, gitu ya. Jadi itu teman-teman, jadi siapkan tadi berkas-berkas itu akan saya kirim. Kalau yang belum ada, semua saya kirim formatnya. Susun, bagi. Siapa yang nyusun proposal, siapa yang nyusun ini bagi semua. Paling 2 hari jadi kalau bagi-bagian gitu. Itu udah setengah jam, cukup lah ya. Saya harus keluar lagi ini. Dikirim kemana ya Pak? Dikirim ke saya atau ke grup yang di WA itu. Iya. Itu ya. Itu langsung kirim, formatnya dikirim, kemudian videonya kalau mau buat sekarang video-video, kalau ada yang sekarang ada yang dari Lamongan di sini? Ada yang di Lamongan nggak? Nggak ada ya? Nggak. Paling dekat dengan Lamongan? Ada? Gresik itu Pak, ada Pak, satu Gresik. orang masalah. Nah, iya. Cuma seorang ya. Jangan sendirian lah, kasihan. Temenin atau berdua gitu yang dari Surabaya Lamongan lumayan sih. Ya, ini. Pokoknya sebisa mungkin kalau ke sana jangan sering-sering, cukup sekali kalau buat saya. Cukup sekali. Udah. Itu aja. Dan itu cukup 1 atau 2 orang, nggak perlu semua. Nanti yang lain kerjakan yang format-formatnya aja. Khususnya data terkait COVID, itu yang paling penting. Itu temuan kita itu. Novelty kita, data terkait COVID di desa itu, Sukorejo. Oke, terima kasih. Kalau sudah tidak ada, saya akhiri karena saya harus ada acara lain. Saya mau bertanya Pak. Oh ya, ini sama Mbak Evira. Ya. Oke. Iya Mbak Evira. Saya ini maksudnya kalau kelompok kami ini 30 orang semuanya ya Pak ya. Jadi tidak terbagi menjadi 10 kelompok kecil-kecil lagi.
Enggak, 30. Kenapa dibagi 10? Ada yang 30. dibagi 10? Iya ada Pak, teman saya, kelompok teman saya ada yang dibagi 10-10 lagi. Terus apa mereka kok dibagi 10-10 ya? Maksudnya gini Pak, kalau setahu saya itu kan dikasih lagi itu Pak. Jadi satu kelompok 30. Habis itu ada yang sisanya ngerjakan proposal atau nyari ini gitu Pak. Oh, nah Maksudnya iya, kayak aku tadi iya. kan. Kayak aku Iya tadi Pak, kan. iya Nah, betul, itu betul. terserah Betul. dibagi 10-10 terserah. Pokoknya dari tugas-tugas proposal, laporan, foto, video itu kan bagi semua lah. Pokoknya nanti gimana caranya ya, ketua itu bisa membagi absensi misalnya si A, nama, NIM, fakultas, bagian ini, bagian ini, bagian ini gitu. Editing video, koordinasi kelompok misalnya, cari data ke Lamongan misalnya, membuat draft laporan misalnya. Nah, itu per orang data itu. Paham ya? Jadi nanti Paham, Pak, paham. absensinya itu ya nomor, nama, NIM, fakultas, keterangannya, tugasnya apa? Ya. Paham ya? Oh, Per siap, siap, orang Pak. ada Paham, tugasnya. paham. Paham ya? Nah, Paham. itu. Tuh ya. Nggak enak ini KKN kayak gini nih, nggak enak. Enak zaman dulu saya sama ini PDKT kalau gini, kalau zaman dulu tuh. Ya kan, KKN itu cari istri. Kalau banyak yang menikah karena KKN. Banyak. Nggak 1-2, banyak pengalaman itu. Kalau kayak gini ngapain? Nggak enak, nggak seru gitu ya. Karena video itu menipu gitu. Cam itu menipu gitu. Cam itu menipu. Jadi nggak enak, nggak seru. Ya, makanya kita berdoa lah semoga ke depan Anda bisa lulus wisuda itu pakai wisuda normal, bukan new normal. Kemarin saya tuh di Fakultas Hukum bagian ini IT, USI, bagian website, bagian itulah. Kemarin wisuda kita pergelaran itu pakai pergelaran online, nggak seru, nggak enak. Apa ya, momennya itu beda gitu loh. Kalau wisuda asli beneran kan kita datang ya kan, orang tua datang. Ada target calon camer, bisa kita Pak boleh minta foto. Loh siapa kamu? Loh saya temennya. Nah itu nggak ada di kayak gini tuh nggak bisa. Gimana bisa foto sama camer? Nggak bisa kamu. Kamu ngechat siapa kamu kan gitu. Tapi kalau wisuda beneran, nah bisa datang ya kan. Oh Om boleh foto Om. Loh siapa kamu? Oh saya temennya ini. Oh ya kan gitu. Itu fuckboy zaman dulu kayak gitulah. Itu pengalaman orang lain, bukan pengalaman saya ya. Bukan pengalaman saya. Oke. Kayak gitu ya. Terima kasih teman-teman. Semoga lancar ya kegiatannya, KKN-nya. Dibagi ya, bagi-bagi proposalnya siapa, nanti format-formatnya. Terus yang minta-minta izin ke LPPM, ke menghubungi siapa? Lurahnya, Pak Kadesnya itu semua dibuktikan, di capture. Ya, semuanya Siap, Pak, siap. ditulis untuk jadi namanya absensi kegiatan. Nah, nomor, nama, NIM, fakultas, tugasnya apa. Itu nanti dibuat kolom. Buat kolom. Nomor, nama, NIM, fakultas, tugasnya apa. Tanggal berapa. Bukti. Terakhir bukti. Bukti capturean, bukti foto, bukti video, terserah. Paham ya? Buat itu. Paham, Pak. Oke. Wis gampang kan? Nah, baik, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat, jaga kesehatan di rumah, berdoa semoga wabah ini segera berakhir, kita bisa ke kampus lagi, bisa makan-makan normal di kampus, bisa belajar di kampus lagi seperti biasanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Tuh.